Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Pak Kiai. Luar biasa pembahasannya ini surat Al-Muddatsir. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, adik-adikku sekalian. Di antara inti dari apa yang dibahas oleh Pak Kiai adalah kunci keselamatan kita hidup di dunia ini dan untuk keselamatan kita di akhirat, yaitu terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi, dengan 4 ayat saja ini sudah Al-Quran merangkum ya Pak Kiai, bagaimana seharusnya kita hidup, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Jadi ada keseimbangan, hubungan vertikal dan horizontal. Gitu. Pertama dengan sholat, gitu ya. Sholat, kemudian kita harus baik juga dengan sesama manusia, yaitu dengan memberikan makan kepada saudara-saudara kita sama manusia, dan pentingnya kita memilih teman. Kemudian ditutup lagi dengan keyakinan kepada akhirat. Gitu. Memang kunci keberagamaan kita itu memang iman kepada Allah, hari akhir, kemudian hubungan kita dengan sama manusia. Luar biasa, ini sudah mencakup sekali, dan ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa hidup di dunia ini bukan semata-mata hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga kita harus memperhatikan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Pak Kiai, mungkin langsung ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Saya akan bacakan langsung saja. Nomor pertama, mohon maaf Pak Kiai, saya mau curhat. Saat PPKM ini banyak yang isolasi mandiri, termasuk keluarga saya. Rasanya menyakitkan sekali. Sudah kena penyakit, dikucilkan lagi oleh orang lain. Dan semuanya tidak bisa membantu karena merasa takut kena. Nah, di saat seperti itu harus bagaimanakah kita yang mengalami? Apa ada zikir-zikir khusus begitu? Itu pertanyaannya Pak Kiai. Ya, terima kasih Pak Cucu. Tapi sebelum menjawab itu, izinkan saya menjelaskan tentang hablum minallah wa hablum minannas, yang menambahkan yang Pak Cucu jelaskan. Betul, inti keselamatan manusia itu hanya ada pada 2 saja, hablum minallah wa hablum minannas. Keutuhan pribadi manusia itu hanya ada hablum minallah wa hablum minannas, kebersamaan dengan Allah dan kebersamaan dengan sesama manusia. Tanpa itu manusia terancam hina. Duribat alaihimuz zillah, akan dikenakan adillah, kehinaan. Kecuali dengan hablum minallah wa hablum minannas. Secara parsialnya hablum minallah, sholat, hablum minannas tadi. Tapi dalam kenyataan kehidupan secara ini 2 kebersamaan itu, yaitu kebersamaan dengan Allah dan kebersamaan dengan manusia ini bukan 2 yang mendua, tapi 2 yang menyatu. Keutuhan manusia hanya terjadi pada 2 kebersamaan ini, yakni kebersamaan dengan Allah dan kebersamaan dengan sesama manusia. Sekali lagi, 2 kebersamaan itu bukan 2 yang mendua, tapi 2 yang menyatu. Tatkala kita bersilaturahmi atau mengajar di kelas hablum minannas, apakah kita mengatakan apa saja terbaik menurut kita atau semau kita? Tidak, kita semuanya konfirmasi kepada Allah, apa yang sebaiknya saya katakan di hadapan anak didik ini, apa yang sebaiknya penampilan saya tampilkan di hadapan anak didik ini, kita konfirmasi kepada Allah. Ini kata Allah, kata terbaik.
Jadi dalam satu momen kita merealisasikan kebersamaan dengan sesama manusia itu, pada saat itu juga kita sedang merealisasikan hablum minallah. Jadi kita tidak pernah lepas dari hablum minallah. Ini tambahan supaya betul-betul manusia utuh hanya terjadi dalam kebersamaannya. Pertama, kebersamaan dengan Allah dan kebersamaan dengan sama manusia atau makhluk lain. Dan dua kebersamaan itu tidak mendua, tapi betul-betul selalu menyatu. Ya, terima kasih Pak Cucu atas penjelasan tadi. Saya tambahkan itu supaya melengkapi penjelasan. Kemudian tadi itu, oh ya, masa isoma ya, menyakitkan. Ya tentu saja pasti menyakitkan ya. Sudahlah kita kena musibah, orang pada menjauh ya, sehingga mungkin pikiran kita ya mengeluh, kenapa orang-orang sedang apa Allah ini ya. Nah, sedang apa, mengapa saya senista sepahit ini ya. Mendingan umpamanya kalau orang-orang yang dekat dengan saudara-saudara mungkin ada yang bisa. Tapi orang mengembara mungkin tidak seperti yang memperhatikan, kalau akan tambah mungkin ya Pak Cucu tersiksanya itu. Nah, pertama-tama kita harus kembalikan kepada kenyataan. Sedang apa Allah ini? Apakah salah Allah kepada saya? Ya, tidak, Allah sedang sayang. Sedang sayang. Bahkan sampai orang menjauhi semuanya. Allah sedang sayang. Nabi Ayub, keluarganya pun sudah meninggalkan. Ada apa? Allah sedang sayang. Sayangnya gimana? Ini adalah kesempatan terbaik. Mungkin Allah ingin bermesraan dengan dia. Allah ingin berdialog lebih mesra dengan dia. Allah mungkin menginginkan kepada kita, sudahlah lepaskan hubungan dan harapan dari manusia, dari dunia lain. Sudah, lurus saja kepada Allah. Sepertinya sedang berkata begitu dengan isolasi mandiri yang ditinggalkan oleh semua orang itu. Jadi kasih sayang Allah diujlahkan oleh Allah, seakan-akan sudah, kamu kan punya aku, lepaskan saja harapan-harapan dari semuanya. Di sanalah Allah ingin bermesraan dengan orang. Jadi inilah kasih sayang Allah. Apakah kalau orang semuanya lepas dan melupakan kita, tidak ada yang datang, kita hidup, selama ada Allah pasti terbaik bagi kita. Kalau harus hidup, bahkan kalaupun umpamanya orang betul-betul jauh dari kekuatan lain, manusia lain, kalau Allah masih hidup, kan ada dalam kisah, makanan itu diantar oleh burung, disuapinya. Jadi isolasi mandiri itu adalah apa? Kasih sayang Allah. Orang menjauh itu justru Allah ingin bermesraan dengan kita. Ingin berdialog. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau kamu masih yakin kepadaku, sudah lepaskan harapan dari mereka. Karena memang begitu. Luruskan saja. Di sanalah kalau sudah masuk kepada tingkat kesadaran itu, maka insya Allah zikir yang pasti akan lebih mendekatkan dan dinikmati akan muncul dalam pikiran kita ya. Itu tadi yang pernah disampaikan itu zikirnya dari Rasulullah, Allahu Rabbi la usyriku bi. Itu Allahu Rabbi, Allah yang mengurus aku ini Allah. Kalau masuk bahasa Sunda, Gusti ngurus abdi teh. Iya tadi urusku Gusti. Aku seperti ini karena aku diurus Engkau ya Allah. Masa Allah yang ngurus kita penuh kasih sayang akan menyengsarakan kita? Tidak.
Karena itu la usyriku bihi syai. Aku tidak akan berharap kepada siapapun. Aku tidak akan melirik siapapun. Apalagi kenyataannya dunia seperti ini. Nah, jadi sekali lagi justru itu diisolasi mandiri dengan orang lepas bukan sedang disiksa oleh Allah. Allah ingin bermesraan. Allah uzlahkan kita. Allah ingin berdialog lebih dekat dengan kita. Ya, maka dikir-dikir yang lebih mendekatkan perlu diteruskan. Dinikmati insya Allah. Ya, kalau sudah begitu, insya Allah tidak akan banyak kekhawatiran, masalah hidup, makan, apa dan sebagainya. Sembuh, tidak sembuh, bukan lagi jadi masalah. Ya, Allahu Rabbi. Allah Rabbi yang mengurusku. Allah. La usyriku bihi syai'. Aku tidak akan pernah menyekutukan. Artinya tidak akan pernah berharap dan meminta ke sana ke sana kecuali kepada Allah saja. Itu mungkin Pak Cucu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak Kiai. Ini ada pertanyaan menarik dari Prof. Karim, Pak Kiai, terkait ayat 38 kullu nafsim bima kasabat rahina. Setiap orang itu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Istilah Pak Kiai itu tersandra ya. Nah, ayat 38 yang ditafsirkan setiap orang tersandra, usahanya bukankah menjelaskan ayat 37 yang man syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Seperti sebab golongan kanan pun ternyata bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Menurut Prof. Karim. Kemudian pengecualian di ayat 39 merupakan intro bagi ayat berikutnya. Apakah seperti itu Pak Kiai? Mangga. Coba apa tadi kurang jelas sebagian Pak Cucu tadi itu suaranya. Ya, yang dari awal dari Jadi pertanyaannya terkait dengan ayat kullu nafsim bima kasabat rahina. Ini apakah sebagai penjelasan terhadap ayat sebelumnya, ayat 37, liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar, karena setiap orang itu bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan, termasuk orang yang dari golongan kanan. Dan mungkin Pak Kiai ini juga relevan ya, sedikit saya menambahkan Pak Kiai, bahwa setiap orang itu tersandra atau rohina itu memang bagi setiap orang apa yang dia lakukan, mungkin seperti itu juga ya. Ketika kita berusaha maka dia akan mendapatkan hasilnya. Ketika dia malas-malasan juga dia akan mendapatkan hasilnya. Itu apakah juga bisa termasuk dalam makna rohinah itu Pak Kiai. Kemudian yang kedua terkait ayat pengecualian ayat 39. Menurut Prof. Karim, apakah itu merupakan introduction atau awal untuk ayat berikutnya? Pak Kiai. Iya. Betul bahwa ayat yang 38 itu kullu nafsin bima kasabat rahina, ya. Setiap individu itu akan mendapat terbatasi dengan apa yang dia lakukan, usahakan. Itu merupakan penjelasan dari liman syaa ayyataqaddam aw yata'akhkhar. Di sini pada ayat 37 itu diberi kebebasan memilih, ya, memilih mau mana, mau iman, mau kafir, mau main, dibebaskan. Nah, berdasar pilihan itu tentu saja kemudian mengembangkan upaya-upaya sesuai dengan pilihan-pilihan. Dari sejak pilihan sampai amal itu semuanya akan diperhitungkan, semuanya akan dihitung oleh Allah. Nah, maka prinsip keadilan yang Allah tetapkan itu ya adalah tadi kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap individu akan mendapat apa yang dia lakukan, ya.
sepenuhnya apa yang dia lakukan, termasuk dari sejak pilihan-pilihannya. Dari ayat sebelumnya dijelaskan bahwa seseorang kafir kalau dikatakan kadzalik, begitulah Allah yudillu may yasha wa yahdi may yasha, Allah menyesatkan atau memberi petunjuk itu. Nah, itu diantarkan oleh ayat yang karena kesombongan, karena gengsi, karena akhirnya dia memilih kegelapan. Nah, sehingga penyesatan yang disebutkan Allah menyesatkan atau memberi hidayah itu dasarnya pada dasar pilihannya. Tipis sepertinya karena kesombongan, karena gengsi, akhirnya orang karena gengsi itu, kesombongan itu, kebencian itu akhirnya menutup cahaya hidayah. Nah, ini tipisnya itu, ya. Sehingga itulah termasuk kasabat, apa yang dia pilih. Itulah yang dia kasabat. Dan karena itulah dia akan mendapat balasannya. Kemudian yang keduanya Pak Cucu tadi? Ayat pengecualian, Pak. Illa ashaba yamin. Apakah itu adalah ayat awal untuk ayat berikutnya? Introduction istilah Prof. Karim. Ya, betul sekali. Justru kesananya justru menjelaskan ashabul yamin itu, ya. Mereka fi jannati yatasaalun. Itu menggambar. Nah, lagi-lagi Allah luar biasa, ya, metodenya. Ini sedang menasehati itu pihak orang kafir, ya. Diponis seperti itu. Kemudian Allah gambarkan ashabul yamin. Nanti mereka di surga akan saling bersama. Di dalam surat Waqiah itu ala surri mutaqabilin, di atas ranjang sambil berhadapan. Kemudian saling bertanya, ya tasa'alun anil mujrimin. Bicara tentang orang-orang yang jahat, tentang masa lalu. Begitu digambarkan keindahan mereka di surga, ya. Bahkan bertanya tentang orang. Ada yang menafsirkan nanti Allah beri kesempatan mereka itu melihat orang-orang itu, lantas tanya jawab, katanya. Ada ini orang di obrolan di kalangan mereka saja, katanya di surga. Yang jelas ini menggambarkan betapa senangnya ahli surga di satu sisi, kemudian menceritakan betapa menderitanya mereka yang sedang di neraka. Supaya apa? Supaya jadi nasihat kepada mereka, al-wali dan juga tertarik untuk berubah. Jadi sentuhan rahmatnya luar biasa dari Allah, ya. Sentuhan kasih sayangnya dari Allah luar biasa ini. Nah, betul sekali bahwa ayat itu awal untuk bagaimana keadaan orang-orang ashabul yamin itu di surga, ya. Mereka di dalam nikmat, tapi melihat juga kepada mereka yang di neraka, ya. Waktu bicara itu kan satu kondisi imajinatif sekarang, tapi itu menurut ayat ini dengan lapan-lapan itu pasti. Itu mungkin Pak Cucu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai, luar biasa. Ini banyak sekali pertanyaan sebetulnya Pak Kiai terkait dengan ayat ini dan juga tentang corona. Tapi ini ada satu pertanyaan yang saya kira harus jawab pada subuh kali ini Pak Kiai, karena terkait dengan kurban. Kalau minggu depan mungkin sudah lewat ini pertanyaannya. Karena itu saya mohon satu pertanyaan lagi Pak Kiai untuk dijawab terkait dengan kurban. Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya mungkin minggu depan gitu ya. Mohon maaf kepada para penanya yang sangat antusias terkait dengan ayat ini. Mohon maaf, insya Allah minggu depan akan dikaji oleh Pak Kiai. Pertanyaannya Pak Kiai,
mengapa hukum berkurban menjadi sunnah, padahal hadis mengancam yang meninggalkannya? Biasanya perintah yang disertai ancaman menunjukkan hukum wajib. Itu terkait dengan pertanyaan kurban, Pak Kiai. Mangga, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Betul hadisnya itu kan kalau tidak salah, man kana lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Itu mungkin hadis yang dimaksud, ada ancaman, betul. Barang siapa yang punya keleluasaan harta walam yudhahi tapi tidak kurban, maka fala yaqrabanna musallana. Janganlah mendekati masjid. Itu ancaman, betul. Betul. Kenapa ya jadi sunat? Padahal itu ada ancaman. Biasanya suatu kewajiban yang disertai dengan ancaman itu justru menekankan bahwa perintah atau keharusan itu wajib. Nah, sementara yang saya tahu bahwa begini, di hadis itu betul ya ada ancaman. Sehingga karena itu Abu Hanifah mewajibkan. Madhab Hanafi wajib, Pak. Nah, di negara-negara yang madhab Hanafi seperti Turki, wah kurban itu luar biasa, Pak. Wah, kalau semacam Al-Furqan itu masjid itu bisa ribuan sapi itu. Masjid RW saja ada ratusan sapi waktu saya pernah di sana. Ada 300 sapi waktu di masjid saya, pada masjid kecil waktu itu. Waktu di Turki. Nah, kenapa sapinya tidak jatuhnya wajib? Oh, kurbannya itu tidak wajib ya hukumnya, karena ada hadis-hadis yang redaksinya begini, man aroda ain yudahi, barang siapa yang mau kurban, maka tatkala masuk itu jangan motong kuku, banyak segitu ya. Nah, kecuali itu juga banyak man aroda. Jadi barang siapa yang menghendaki. Nah, redaksi ini tidak memberikan jazmu kepastian, kekuatan. Karena itu seakan-akan pilihan. Nah, ya, tuh ada redaksi yang tidak memberikan satu kepastian yang menegaskan. Karena itu digabungkan dengan hadis tadi yang memerintah dengan ancaman, di hadis lain ada lembek gitu ya, tidak memberikan, tapi seakan-akan suatu pilihan kurban itu, maka jatuhnya apa? Jatuhnya pada sunat muakkad. Nah, itu yang pernah saya temukan tentang penjelasan mengapa jatuhnya hukumnya jadi sunat muakkad padahal ada ancaman. Karena ada hadis lain yang nadanya tidak memberikan penekanan, tapi seperti nada pilihan. Nah, itu mungkin Pak Cuk, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran jazilan, Pak Kiai. Waktu sudah menunjukkan 6.14, Pak Kiai. Sudah siang ternyata. Aduh, masih ingin terus menyimak kajian-kajian ataupun ya di balik ayat-ayat suci Al-Quran. Ini saya melihat juga yang menyimak ini khusyuk, Pak Kiai, tampaknya sangat antusias dan penasaran gitu ya. Betah kene betah. Betah ya Prof ya. Betul. Luar biasa. Ini juga ada beberapa pertanyaan menarik sebetulnya untuk dikaji ya. Ada pertanyaan terkait dengan hukum mengkafirkan dan segala macam. Tapi selalu ini karena waktu terbatasi kita untuk kajian-kajian atau menjawab pertanyaan itu. Saya kira insya Allah ya, mudah-mudahan minggu depan kita ada kesempatan lagi
Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan usia panjang kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, untuk senantiasa mempelajari Al-Quran Al-Karim, karena sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sekali lagi syukran kasiran Pak Kiai, barakallahu fikum wa nafa'a bikumul Islam wal muslimin. Terima kasih kepada para pemirsa semuanya yang sudah ikut join di kajian subuh setiap hari Rabu pagi. Prof Karim, terima kasih. Pak Haji Jaja, terima kasih. Prof Jun, Pak Dekan juga terima kasih. Pak Kiai Dudu, semuanya di sini ada dari Ciamis juga nih Pak Ahmad Agung, terima kasih selalu setia ini Pak dari YID. Terima kasih Pak Kiai, Pak Cucu. Terima kasih semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adikku sekalian yang senantiasa setia mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan ini membawa berkah bagi kita semua, membawa rahmat, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengiringi kita semua. Sekali lagi terima kasih, saya atas nama MC undur diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Cucu yang telah memoderatori kegiatan kajian tafsir pada subuh hari ini. Serta terima kasih banyak juga kepada bapak-bapak yang saya hormati dan juga teman-teman yang telah mendengarkan kajian pada pagi ini dengan saksama. Baiklah, sebelum menutup kajian tafsir pada hari ini, dimohonkan untuk kepada Bapak guru kita, Bapak Aam, untuk membacakan doa pada pagi hari ini. Kepada Bapak Aam, disilahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta bi rahmatika nastaghits wa min azabika nastajir, la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain, wa aslih lana syu'unana kullaha bima aslahta bihi ibadakas salihin. Ya Allah yang Rahman, yang Rahim. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Kasih sayangilah mereka ya Allah. Sebagaimana mereka telah mengasih sayangi kami di saat kami kecil ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, telah panjang ujian yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami ini, dalam kehidupan dunia ini. Telah terbukti bahwa kami tidak berdaya di hadapan kehendak-Mu, Ya Allah. Kami tidak punya apa-apa dan tidak berdaya di hadapan kekuatan dan kekuasaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesempatan, kekuatan untuk mampu memahami harapan-Mu, untuk mampu mendekati Engkau ya Allah dengan segala kenyataan yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami ini ya Allah. Sepahit apapun yang ujian yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami ini, bukakanlah mata dan mata hati kami sehingga kami tetap
bisa bermesraan denganmu, bisa terhibur dengan kehadiranmu, dengan rahmatmu, karuniamu, dan janji-janjimu yang pasti akan terjadi di akhir nanti ya Allah. Jadikanlah seluruh musibat dan kesulitan ini jadi jalan untuk kami menjadi lebih baik di hadapan-Mu ya Allah. Jadikan pula lah kami manusia yang bermanfaat, lebih bermanfaat, bisa membantu manusia-manusia atau kesulitan-kesulitan yang terjadi di mana. Terutama bantuan dan bimbingan yang membawa cahayamu untuk supaya semua musibat ini betul-betul jadi nikmat di hadapanmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Aam Abdussalam, Bapak Guru kita yang telah memberikan kepada kita ilmu yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih banyak juga kepada Bapak-Bapak dosen dan juga teman-teman yang telah membersamai dari awal kajian tafsir tadi sampai dengan hari ini. Baiklah, sebelum menutup kajian pada pagi hari ini, ada sedikit quotes yang bisa saya kutip gitu ya dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Guru kita, yaitu dua kebersamaan yang harmonis adalah kebersamaan dengan Allah, hablum minallah, dan kebersamaan dengan manusia atau hablum minannas, yang melalui dua kebersamaan inilah menjadikan kita sebagai manusia seutuhnya. Saya sebagai moderator, saya sebagai MC pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Atur nuhun, Pak. Atur nuhun. Damang Pak Dekan. Alhamdulillah sesulai bangkit deh Prof Karim. Atur nuhun kana dua sadayana. Nuhun.